Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pagi ini kita akan melihat dan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 4 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu sanak saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan adalah Yesus sumber air yang menghidupkan. Air adalah kebutuhan vital manusia yang tak tergantikan, penting dan vital. Air menjadi simbol kehidupan. Air juga bisa menjadi bencana ketika banjir melanda, dan bila krisis air maka hanya ada kematian. Air adalah kebutuhan pokok manusia sepanjang sejarah. Injil hari Minggu ini berkisah tentang seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air dari sumur Yakub, dan pada kesempatan itu ia berjumpa dengan Yesus yang kepada wanita itu minta diberikan air untuk memuaskan dahaga. Percakapan yang bermula dari air yang menyegarkan dahaga dan menghidupkan badan serta bersifat sementara itu beralih percakapan yang semakin mendalam ke air hidup yang menghidupkan jiwa untuk kehidupan kekal. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahkan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai mata air kehidupan kekal. Air itu pun menjadi simbol spiritual yang penting bagi semua agama, terutama agama Kristen. Air baptis adalah simbol peralihan hidup kita dari yang lama menjadi baru. Yesus menunjukkan dengan jelas dirinya sebagai sumber air yang memberi kehidupan yang membersihkan. Perjumpaan dan percakapan yang mulanya biasa saja itu berpuncak pada pengenalan pribadi siapa Yesus sebenarnya. Bahkan wanita Samaria itu tidak hanya mengenal pribadi Yesus, tetapi ia pun terbuka terhadap dirinya sendiri dan menyadari siapa dirinya yang harus datang menimba air kehidupan pada sumber sejati, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pada mulanya dikenal sebagai orang Yahudi. Selanjutnya sebagai seorang nabi yang mengetahui segala sesuatu tentang dirinya, dan akhirnya mengakui Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dunia. Inilah sebuah pengalaman iman yang sangat berharga. Tuhan juga mau agar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak mengenal Yesus sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita, tetapi juga kita mau agar kita mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dan percakapan itu mendorongnya untuk memberi kesaksian tentang siapa Yesus yang telah ia jumpai itu. Kesaksiannya membawa orang-orang lain datang, berjumpa dan berusaha bercakap-cakap dengan Yesus di sumur Yakub. Kontak pribadi itu telah membawa suatu hidup baru, suatu gairah baru, suatu kegembiraan dan keberanian untuk mewartakan Yesus. Iman mereka tidak lagi hanya sekedar berdasarkan kesaksian orang lain, tetapi lebih dari itu berdasarkan pada kata-kata. Kesaksian dan perjumpaan dan kontak relasi personal dengan Yesus secara personal pula. Selanjutnya, iman akan Yesus sebagai Juru Selamat dunia menjadi kabar gembira bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan bagi kita di masa prapaskah ini tidak lain ialah datanglah kepada sumber air sejati
ialah Yesus. Dari dalam hatinya yang terbuka mengalir air kehidupan yang menyegarkan dan menghidupkan. Semakin kita datang kepadanya dan membuka diri kepadanya, kita juga semakin dikenal dengan segala latar belakang, kelemahan, dan kerapuhan kita yang perlu selalu dibasuh dalam kasih-Nya yang bening. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman pribadi dengan Yesus harus semakin membawa kegembiraan dan semangat baru untuk terus mewartakan juga kepada orang lain, agar mereka pun datang dan mengalami Yesus sang sumber air kehidupan itu. Dan semakin banyak orang diselamatkan, dan kalau kita boleh menikmati kesegaran dari sumber air sejati, diharapkan orang lain pun boleh juga punya pengalaman yang sama. Ketiga, karena kesaksian hidup kita, orang lain pun datang dan mengalami sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah pada pagi hari ini kita datang kepada Yesus, sumber air yang menghidupkan. Yesus sumber air yang menghidupkan jiwa yang terharu. Yesus sumber air yang menghidupkan kehidupan kita, baik hari ini, esok, dan sampai selamanya. Apapun yang kita alami pada hari-hari ini, baik dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, atau apapun, ingat terus datang kepada Yesus sumber air yang menghidupkan. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Tuhan tahu apa persoalan kita. Tuhan tahu apa pergumulan kita. Perempuan Samaria dan punya pergumulan yang luar biasa. Namun ia datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber air. Pagi hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, datanglah kepada Yesus, sumber air yang menghidupkan kehidupan saudara. Amin. Buat kita.